Pasti adik-adik pernah mendengarkan tentang organisasi, bukan? Yang namanya organisasi pasti punya struktur organisasi, dimulai dari tingkat yang paling bawah hingga tingkat paling atas. Nah, di sekolah salah satu contoh organisasi adalah OSIS. OSIS itu adalah organisasi intra sekolah. Nah, OSIS itu memiliki struktur yang paling bawah adalah anggota, di atas anggota pasti ada seksi-seksi, lalu di atas seksi-seksi pasti ada bendahara, sekretaris, wakil ketua OSIS, lalu tingkatan paling atas pembina OSIS, dan terakhir adalah kepala sekolah. Lalu apakah adik-adik menyadari bahwa di dalam tubuh adik-adik sendiri atau tubuh kita masing-masing memiliki organisasi? Namanya organisasi kehidupan. Kok bisa ya? Pasti adik-adik bingung, kenapa seperti itu? Apakah di dalam tubuh kita punya ketua, punya wakil? Apakah seperti itu? Selamat datang di Dunia Belajar channel yang didedikasikan untuk belajar, di mana kita bisa saling berbagi dan bercerita. Hari ini kita mau belajar sama-sama tentang organisasi kehidupan. Nah, seperti yang tadi, apakah betul di dalam tubuh kita memiliki organisasi dan memiliki ketua sama wakil ketua? Adik-adik, bukan seperti itu ya. Organisasi kehidupan itu adalah tata urutan kehidupan organisme, dimulai dari tingkat yang paling rendah atau paling kecil hingga tingkatan yang paling atas atau besar, atau sampai pada tingkatan organisme itu sendiri. Nah, adik-adik, apakah masih bingung sampai di pengertian ini? Ayo kita perhatikan gambar berikut, ada gambar ini dan gambar ini. Nah, gambar ini saya memperlihatkan seorang manusia, dan gambar ini saya memperlihatkan satu tumbuhan. Ini adalah organisme, atau kata lainnya makhluk hidup. Nah, kalau gambar ini kita perhatikan dari struktur luar, seorang manusia akan terbentuk manusia seutuhnya jika memiliki bagian-bagian tubuh, yaitu terbentuk dari kepala, mata, kaki, tangan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ini adalah tumbuhan. Tumbuhan kalau dari struktur luarnya akan terbentuk jika dia memiliki daun, batang, akar, dan lain sebagainya. Sampai di sini mulai kelihatan bahwa tubuh kita memiliki struktur. Sebelum terbentuk tubuh kita seutuhnya, tubuh kita harus dibentuk oleh bagian-bagian tubuh seperti tadi. Ada mata, ada kepala, ada bagian-bagian yang menyusun tubuh kita sendiri. Sampai di sini masih bingung juga adik-adik? Nah, kalau begitu saya kasih penjelasan yang lebih detail. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini saya kasih contoh adalah makhluk hidup seorang manusia ya. Nah, seorang manusia ini kalau dilihat ini adalah organisme atau individu. Nah, manusia ini seperti penjelasan saya tadi bahwa terbentuk dari beberapa bagian tubuh. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada organ dalam yang akan mulai kelihatan di gambar ini, ada kerongkongan, ada hati, ada lambung, dan lain sebagainya. Nah, secara spesifik bahwa tubuh kita atau organisme terbentuk dari beberapa organ. Nah, saya kasih contoh, ambil satu organ yaitu hati. Ini adalah organ ya. Nah, kalau diperhatikan dengan seksama bahwa hati itu tidak memiliki apa-apa, tetapi coba kita amati lebih detail menggunakan mikroskop. Nah, kalau kita lihat menggunakan mikroskop, hati ini terbentuk dari kumpulan kotak-kotak kecil yang bentuknya sama. Nah, kumpulan kotak-kotak kecil yang bentuknya sama ini yang dinamakan dengan jaringan. Nah, di jaringan ini kita ambil satu kotak kecil saja, lalu kita perhatikan. Nah, kita perhatikan dari kotak kecil ini akan kita ketemukan sel. Nah, di sini sudah jelas bahwa di dalam tubuh kita terdapat struktur organisasi kehidupan dimulai tingkat yang paling rendah yaitu sel, jaringan, organ, individu atau organisme. Nah, adik-adik mulai mudah dipahami kan? Bahwa struktur kehidupan pada manusia atau makhluk hidup dimulai dari tingkatan yang paling bawah yaitu sel. Setelah sel akan menuju ke jaringan, setelah jaringan akan menuju pada
organ, dan ada satu tingkatan lagi yang saya lupa, yaitu sistem organ, dan setelah itu baru organisme atau individu. Jadi kalau berbicara tentang bagian-bagian atau struktur organisasi kehidupan ini sendiri, sel itu adalah unit terkecil dari kehidupan kita yang menjadi dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Nah, setelah itu jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel yang bentuknya sama dan memiliki fungsi yang sama. Setelah itu organ itu merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan. Nah, ada satu tingkatan tadi yang saya ingatkan, yaitu sistem organ. Sistem organ itu adalah beberapa kumpulan organ yang melaksanakan satu fungsi untuk tubuh kita. Contohnya adalah sistem pernapasan kita. Sistem pernapasan itu dilaksanakan oleh beberapa organ, yaitu hidung, tenggorokan, paru-paru, dan alveolus. Jadi ini dinamakan dengan sistem organ. Nah, di atas sistem organ ada organisme. Organisme itu adalah, kalau berbicara tentang organisme, yaitu satu makhluk hidup. Satu makhluk hidup itu dinamakan dengan organisme atau individu. Adik-adik, pada buku sel itu biasanya digambarkan dengan bentuk yang bulat, tapi sebenarnya sel di dalam tubuh kita itu ada macam-macam bentuknya. Jadi ada sel saraf yang bentuknya seperti ini, ada sel darah yang bentuknya seperti ini sel darah merah. Sel darah putih bentuknya seperti ini. Lalu ada sel epitel yang membentuk kulit kita, bentuknya seperti ini. Dan masih banyak bentuk sel, jadi macam-macam di dalam tubuh kita bentuk selnya. Lalu adik-adik, berdasarkan ada tidaknya membran di dalam inti sel, ada dua kategori, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kalau sel prokariotik sendiri adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel, sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti sel. Kita tahu sama-sama bahwa tubuh kita terdiri atas sel yang menjadi penyusun dasarnya. Nah, pada makhluk hidup sendiri ada makhluk hidup yang multiseluler dan ada makhluk hidup yang uniseluler. Nah, makhluk hidup yang multiseluler itu adalah makhluk hidup yang tubuhnya tersusun atas banyak sel. Contohnya manusia sendiri atau tumbuhan atau hewan. Sedangkan makhluk hidup yang uniseluler adalah makhluk hidup yang tersusun oleh satu sel saja. Contohnya bakteri. Bakteri itu kalau seandainya mau dilihat kan harus dilihat pakai mikroskop. Kenapa? Hal ini dipengaruhi oleh jumlah di dalam tubuhnya yang terdiri cuma satu sel saja. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu video pembelajaran organisasi kehidupan bagian pertama. Kita akan ketemu lagi di video berikut untuk organisasi kehidupan bagian kedua, khusus saya memperkenalkan bagian-bagian daripada sel serta fungsi-fungsinya. Nah, saya minta kritik dan saran yang membangun, lebih-lebih untuk mengembangkan channel ini agar lebih bermanfaat untuk generasi bangsa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.